What the noise? Udah. Kemarin kan Kemarin kita ngobrolin tentang Audax tuh, Iya. ya kan? Nah, kan lu banyak nggak bisa jelasin. Iya, kan lu cupu. Kan lu ibaratnya newbie. Kan lu mengatasnamakan ketidaktahuan biar tidak disalahkan netizen. Ya. Jadi lu manggil temen-temen lu nih. Maju aja sendiri aja sih, maju gak usah bawa temen. Duduknya di belakang drum, ngumpet. Justru itu emang. Ya perkenalan dulu lah, Vin lah teman-teman lu. Ya. Iya, kenalin. Sini ada Om Bob, Om Dian. Apa Halo. kabar? Halo Om Bob, halo Om Di. Halo Om Bob, Hai, halo Om Bob. Dian. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah Sehat, sehat. semoga belum tes sih. Belum tes. Agak serem ya. Gak apa-apa lah Om. Gak apa-apa. Om, kemarin kan gue sempat nanya Alvin tentang Audax. Apaan sih Om? Audax? Iya. Audax. Ya sebenarnya sih Audax tuh kalau arti kata sebenarnya ya apa ya, nekat. Gila, nekat gitu. Dari Arti bahasa? sebenarnya itu kan dari mana ya? Audacious. Mana ya? Ya. Dari Bahasa Inggris. Bahasa Blitar. audition. Bahasa sebenarnya dia kan dari Inggris ada versi Prancisnya, ada Italia. Sebenarnya sih Inggris juga. Cuman intinya sih itu nekat gitu. Lebih ke gila gitu. Itu pertama kali berarti di daratan Eropa ya acaranya ya? Kalau menurut yang saya tahu itu kan awalnya dari ya kayak kita aja kita yuk gitu. Itu di tahun sebelum abad 19 ya. 1920-an lah. Ya, pokoknya sebelum adanya Tour de France misalnya. Jadi sekelompok orang ini goes gitu ya udah, terus goes ya dari sekelompok orang ini akhirnya ada yang alirannya akhirnya oh ya udah gue suka nih yang long distance gini, akhirnya tercetus juga dari kelompok ini bikin yang Tour de France itu yang balap. Ini salah satunya ya berarti. Ya pokoknya kayak gitulah ceritanya, Pecahan, singkat ceritanya yang gue tahu ya. Jadi akhirnya ya dari early 1900 tuh udah ada si Audax ini. Jadi ada versi yang ya ini sih sebenarnya event buat amatir kan. Long distance buat amatir, kalau Tour de France kan balap. Jadi ini memang sepedahan buat orang-orang amatir sih sebenarnya. Jadi amatir dalam nekat konteks ya? dalam konteks jarak yang pokoknya yang yang nekat. awalnya tuh 200 kilo. Sebenarnya waktu 2021 kemarin yang event Audax 200 kilo itu merayakan yang ke 100 tahun. Oh, udah lama juga ya? Iya, jadi waktu 2021 September tuh seluruh dunia yang ini kan asosiasi dari Prancis ini. Nah, mereka bikin kegiatan serempak, cuman gua nggak bisa bikin karena pas di bulan itu lagi tinggi-tingginya tuh, kalau nggak salah lagi seru-serunya tuh Kasus COVID. Jadi ya udah baru bikinnya tuh bulan apa ya? September apa Oktober gitu. Pokoknya setelah Bentang Jawa deh kayaknya. Setelah itu gue bikin yang versi 200 tuh udah 100 tahun ibaratnya. Nah, terus ya kira-kira itu. Kira-kira begitu. Ya. Itu ngapain sih Om mereka Om sepedaan Om? Iya. Jauh-jauh Om? Tahu. Nih gue kemarin ada Kayaknya pertanyaan mereka itu. punya masalah di rumah kayaknya. Dan kalau sepeda Jauh-jauh apa ya? Kalau gua pribadi sih, ya kalau gua pribadi orang suka sepedahan jarak jauh tuh, ya seperti nggak tahu deh, mungkin Alvin juga Apa sih? mulai Kenapa sih mulai jauh-jauh? mulai Ada masalah, gitu. punya emosi Oh, yang ini. tidak terlampiaskan atau apa? Nggak apa-apa sih Om, ceritanya di sini nggak apa-apa. lebih ke kalau dulu zaman gua dulu zaman sama Dian ada istilahnya moving meditation gitu sama teman. Oke. Sama si Banyu dan segala teman. Kita bilangnya moving meditation, memang ya kayak meditasi, menyenangkan aja gitu. Oh, tapi beneran healing kan? Iya. Nggak kayak healing-healingnya sekarang kan? Kalau sekarang mereka- sembuh kagak boncos iya kalau sekarang kan? Sekarang mereka bilang healing. Kalau kita dulu Meditation. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak tahu lama-lama ya nagih kalau kayak nggak tahu. Gue bilang sama teman-teman yang nyobain, lu jangan nyobain, lu ntar ketagihan pasti. Dan lumayan sih, banyak yang tagihan. Jangan kan gitu, baru beli aja gue banyak maunya sekarang. Ya BM belanja ya. Belanja dibilangin sampai diomelin sama gue yang rekomendasiin gue sepeda siapa, yang ngomelin gue dia juga, tapi lu sih dibilangin orang tua, dibilangin sama yang lebih tua, bukannya manut katanya. Susah emang nih. Om, kalau berarti emang ini goes jauh nggak bawa campaign ya? Emang ya udah jauh aja gitu. Iya. Campaign maksudnya? Kayak hidup sehat lebih baik daripada tidak sehat gitu.
nggak ada kayak gitu-gitu kalau menurut gue. Nyata-nyatanya teman-teman gue yang sepedaan ya pada ngerokok juga. Yang ikut Audax yang paling lama, gue sebat ngerokok juga. Yang bikin over COT kayaknya orang yang sebat itu. Lu sebat mulu udah sih goes. Berarti sepedaan untuk berhenti merokok ya? Iya, jadi kayaknya sih kalau gue kalau gue pribadi sih awalnya ya sepedaan bonusnya sehat gitu. Itu aja sih. Itu aja. Kalau jenis sepedanya nih Om, ada kan kalau Audax yang kalau gua nonton di YouTube kan bebas tuh, ada yang bawa seli, ada yang pakai gravel, road bike, Ada juga yang pakai mobil. ada yang pakai fiksi. panitia. Siapa tahu ada yang kecelakaan apa segala macam diangkut pakai mobil. Kalau jenis sepeda ada ketentuan khusus gak sih kayak Iya, nggak ada, as long as nggak ada dinamonya ya, nggak ada mesinnya ya. listrik berarti nggak boleh ya? Nggak boleh, dinamo nggak Oke, boleh, oke. e-bike nggak boleh selama mau pakai BMX, karena kan ada event tahunannya Audax tuh setiap 4 tahun itu ada sekira 6.000-7.000 orang kan. Itu sepedanya macam-macam, ada sepeda yang berdiri, ada yang tiduran, ada yang sepeda keranjang, sepeda Ada yang bawa sepeda manjat tinggi itu nggak? Ya, belum ketemu, dulu. yang itu belum ketemu. Sepeda sirkus Cuman yang berdiri ada, yang tiduran ada, yang macam-macam deh, yang jangkung belum kelihatan sih. Yang jangkung belum ya? Nggak. Tapi mungkin Gear. pertanyaan lu lebih tepatnya untuk Audax apa kali ya? Iya, untuk Sepeda Audax. yang lebih tepat. Nggak ada sih sebenarnya. Jadi kalau lo sepeda, misalkan pada beli sepeda, misalnya nyobain sepeda itu akan terasa nyaman, tidak nyaman tuh di atas 100 km. Iya benar. Kalau udah di atas, misalnya beli sepeda dipakai cuman Ke pasar. 50 kilo gitu. Gue mau bilang dalkot nggak enak. 50 kilo. Kalau gue bilang dalkot ntar ada yang marah. Kalau misalnya jarak pendek itu belum terasa sih. Nanti udah terasanya tuh di atas 100 kilo tuh sepeda salah geometrinya, handlebar pokoknya setupnya atau bike fittingnya nggak cocok tuh berasa gitu. Karena setiap kali lu merasakan sakit di kilometer 100, lu akan merasakan sakit di kilometer 200 karena repetition udah. Jadi kalau lu udah nyaman dengan sepeda itu, apapun sepedanya itu di 100 kilo lu nyaman, ya pasti akan nyaman juga di kilometer 200 gitu. Bagus nih jadiin fotonya Om Bob, di foto sepeda yang nyaman itu bisa dinilai dari 100 km. Ya benar tuh, benar. Berarti kalau sepeda yang udah gak nyaman sebelum 1 km itu kenapa itu? Orang yang salah beli. Kalau saya sih sakit semua. Salah beli. Lu berarti salah beli sepeda, Vin. Iya, Sakit saya semua. salah tuh. Sepeda yang mana nih? Apa? Sepeda yang mana? Sama salah bawa tas, kalau dia bawa tas messenger. Lagi Salah sepeda lu semua. kan pursuit juga kan? Apa? Iya. Agak pursuit kan? Iya, yang Jakarta kemarin kan nanya. Adanya juga cuman satu doang sepeda gua kan. Iya. Gue sampai di hotel gue diuber medali. Apa nih? Sama medali. Nungguin Udah dari sampai di hotel. Iya, sekarang tuh orang-orang kalau misalnya Alvin ngajak main sepeda, orang udah pada nolak sekarang. Gila, deh Alvin sekarang nyari piala lah, kita masih cari pahala. Tapi boleh lah ikutan lah. Ya, Biar tahu. bagus. Seru. Ya lumayan sih bisa masuk ke otak bisnisnya aja sih bisa. Dicuanin sih bisa sih. Tapi kalau Audax itu ada tanggal-tanggal tertentu nggak sih atau memang bebas aja bawa ini? Karena gue bukan kejawen jadi nggak ada tanggal-tanggal khusus. Apakah kayak ada hari apa gitu Audax selalu dijalankan? Selalu weekend. Oh, selalu weekend. Kalau gua itu bikinnya hari Sabtu kebanyakan, karena gua berpikir kalau ada peserta dari luar kota dia bisa istirahat hari Minggunya dan bisa early Balik. flight Seninnya atau last flight on Sunday gitu. Jadi gua biasanya hari Sabtu. Kecuali yang 1.200 kilo itu startnya hari Kamis gitu. Oh. Itu pun diprediksi Minggunya udah finish gitu. Jadi dia bisa Senin early flight udah bisa berangkat balik gitu. Oh, kasarnya gitu. Tapi gue biasanya ngitungnya gitu. Tapi Audax sendiri ada ininya nggak? Maksudnya Audax itu di hakinya ada di mana? Jadi setiap kita mau mengatasnamakan Audax. Sebenarnya kan kalau Audax sih pada akhirnya sekarang udah menjadi kayak event long distance, itu orang bilangnya Audax, udah jadi kayak gitu. Oh, okay. Padahal sebenarnya, tapi kalau event yang kami jalankan itu event ada license-nya. Nah, Kita pakai format yang dari asosiasi namanya ACP, Audax Club Parisien, itu base-nya di Prancis. Oke. Jadi seluruh peserta yang finish under COT
itu akan mendapat nomor sertifikasinya. Ya, verified lah kalau dia memang mengikuti Audax. Namanya BRM number istilahnya, BRM number. Nah itu semua finisher itu yang under COT yang nggak curang ya, yang ketahuan curang atau yang ketahuan dia dibantu atau ditemenin mobil atau apa tuh biasa kita biasa tuh pakai tangan Tuhan ibaratnya kalau kita bilang pakai tangan Tuhan gitu kan. Nah itu biasanya itu kita nggak kasih BRM-nya. Nah itu dapat BRM number dan itu ada aturannya sebenarnya. Nah, penyakitnya peserta dari sini dia nggak jarang baca gitu detail itu. Audax itu ada peraturannya. Ada. Banyak. Yang paling simpel apa peraturannya? Paling simpel. Nggak boleh disupport. Nggak boleh disupport. Unsupported Paling kan umum. berarti kan. Nggak boleh ditemenin. Jadi kan tadi Audax itu ada waktunya, ada jarak Ada dan COT. ada waktu. Iya, Cut off. yang Ada paling jarak simpel. dan ada waktu. Waktu. COT itu buat teman-teman yang nggak tahu cut off time. Iya. Ya. COT. Nah itu boleh jelasin dong. Iya. Kan berarti dari 200 ya. 200 itu 300. COT-nya 13,5 jam, terus 300 tuh berapa jam? 20 jam. 20 jam, terus ada 400 27 jam, terus ada 600 40 jam, terus ada 1200 90 jam. Om, bentar nih, gua sebenarnya rada heran. 1.200 kilo. Kalau dikasih waktu 90 jam, berarti kan sekitar 3 hari. 4 hari. 4 hari, 4 hari kurang berarti 4 kan. hari ya. Kurang lebih. Kalau kita ngitung rata-rata kecepatan 10 km per jam nggak nyampe dong Om. Oh iya. 12,5. 12,5. Iya. Harus 12,5 kan? Iya. Itu nggak pakai tidur kan? Iya, Itu kalau nggak pakai kewer, tidur, ya. iya. Iya, nggak pakai tidur. Itu, Tips and tricksnya. nah itulah. Gua mau nanya. Gua sebenarnya bukan pesepeda yang cepet. Gua nggak apa ya, gue bukan pesepeda cepet deh, gue termasuk yang kewer, gue termasuk yang lambat. Nah itu gue biasanya tuh ya memakai teori Kompensasi. gak tidurnya tuh Tidur ayam. short aja gitu, 15 menit, setengah jam, 15 terus Emang aja, iya sih. Kalau pas udah capek banget tuh tidur segitu tuh enak banget sih bos bangunnya. 15 menit, setengah jam. Sebenarnya ya kalau misalnya ada juga peserta yang cepat, ya dia tidur di sempatnya tidur di hotel juga, tapi orang yang tidur di hotel juga kadang-kadang kebablasan juga. Iya, dia pasti oversleep. bablas. Itu tadi kalau tidurnya kepikiran enak. gimana Oversleep. kalau anak-anak yang ini ya, yang bangunnya lama gitu. Jadi kita tidurnya di pinggir jalan aja, di minimarket, di masjid, di mana gitu. Ini event apa sih agak kasihan ya buat peserta. Tapi kemarin ada ya peserta dari Kediri, ibu wali kota Kediri itu ikut Finish. 600. Dia Finish. kenceng banget. Oke. Dia udah bilang pokoknya kan karena yang daftarin dia mungkin staffnya dia gitu. Ketahuan kalau udah seseorang atau pejabat tuh pasti yang daftarin orang lain. Iya, kan. pasti orang lain. Ngomongnya udah pakai bahasa ini kan. Gue bilang Pak, tapi yang penting ibu harus ngikutin aturannya. Gue bilang nggak boleh gini. Oh iya. Terus akhirnya gue ketemu si ibu ini. Ya saya ngerti, ya udah dia tidur ngemper juga di Indomaret. Ngemper aja dia cuek. Sampai bahkan teman-teman gue itu gue nggak kasih tahu kalau dia siapa gitu. Nggak tahu kalau dia tuh ibu wali kota. Banyak juga sih ibu-ibu dan gua herannya masa Kenceng ibu-ibu masa kenceng. ibu-ibu bapak-bapak ini under COT dan gua kagak. Itu mereka karena si ibu-ibu ini, yang cewek-cewek ini Sering antar anak pakai sepeda. Oh bukan. mereka rajin indoor training, Indoor training. indoor cycling, Pakai pakai sepeda Zwift statik itu. ya? Nah, mereka tuh ada komunitasnya kan. Itu Pak, gue lihat mereka itu kenceng, powernya oke. Cuman biasanya itu masalahnya di handling ya. Tapi ininya bagus, powernya kuat. Dan kan waktu di Bali 400 kilo tuh mereka itu dulu nyampe finish. Anjir. Nah Kenceng. kalau ini Om, misalnya nih trouble, kan ini kan unsupported event Men. gitu kan. Misalkan Sendiri, well. trouble nih, taruhlah di tengah jalan sepi. Ini kan waktu itu kan yang gue nonton kan di daerah Jawa tuh, yang apa? Ngelewatin antar provinsi. Iya. Pasti kan lewatin jalur-jalur sepi kan, hutan gitu. Tengah malam ban pecah, gimana tuh? Ya kebanyakan sih mereka bawa spare Nasib ban dalam. Gua udah harus belajar. Iya. Atau ya kadang-kadang Nasib. mereka cuma punya ban luar juga mereka bawa. Ini Jadi pasti yang
Di aturan nih. kami nggak pasti kasih tahu bahwa ini bahwa ini pasti gitu. Cuman biasanya kalau yang ada beberapa banyak juga yang bawa semuanya, cuman nggak bisa juga make ya, benerinnya. itu, Ya udah nasibnya dia deh. Tuh tinggal kalau bercandanya kita, ya udah gampang lah kalau gitu lo, tinggal keluarin duit 100.000 aja di pinggir jalan gini-gini. Pasti ada yang berhenti. Pasti ada yang berhenti. Tapi ya kayak gitu kan peraturan kan udah jelasin apa segala macam apa kalau misalnya ada orang-orang baru nih kan apakah semudah itu mereka menerimanya? Enggak. Bagi gua Masalahnya gue bayar nih. Ada aja sih pasti ya gitu, nah, ada aja ya. masalahnya misalnya lu bayar, tapi lu nggak baca, salah lu. Oke. dan banyak banget itu orang daftar nggak pernah baca rulesnya, itu Iya, banyak banget. Itu banyak banget. Standar orang kita. Kalau terus gua ini ya itu salah lu. Baca dulu baru daftar. Nah kebanyakan daftar dulu baru baca, dan bahkan nggak baca dulu. Gitu. Itu banyak banget. Jadi ya udah. Bahkan ada tadi kan gue udah bilang yang finish under COT dapat BRM. Kemarin ini karena ada pendaftaran event sepeda dan harus memiliki BRM number, pada nanya. Dah gue bilang kan lu nggak under COT. Oh nggak boleh toh, nggak dapat. Ya iya lu baca dong. Om, bentar. BRM itu apa? Gua awam nih. Wah susah singkatannya. Brevet Runner. Jadi itu sertifikasi aja, bahasa Prancis apa ya? Brevet Runner. Enggak. Iya. Brevet bahasa Prancis ya? Iya. Gua nggak. Berarti ini nggak tahu BRM how to itu. pronounce. tiket Jadi ini buat harus ke Prancisnya. dikumpulin. Brevet itu kan kayak apa namanya? Ya sertifikasi lah, menjustify bahwa itu udah Lolos. udah lolos. Berarti harus ikut berapa aja Om kemarin dijelasin? 200. Oh enggak, kalau yang harus ikut itu namanya super runner. Iya, yang jadi super Kalau runner untuk super bisa berangkat ke Paris kan? Iya, kalau ada istilahnya, jadi ada istilahnya runner. Runner itu istilahnya bagi orang yang udah selesai 200 km bisa disebut runner. Jadi apa namanya? Ada kalau di Audax itu ada namanya super runner. Super runner itu dia menyelesaikan event 200, 300, 400, 600 di satu seri, di satu season. Nah, itu dibilangnya super runner. Satu season itu berarti 1 tahun ya? Iya, satu season, satu tahun. Season. Tuh ada juga orang yang nggak baca. Kan gue udah super runner, gue ikut 200 di tahun ini, gue ikut di tahun ini. Ya enggak. Jadi gue juga Itu pengalaman, itu namanya pengalaman. Nggak pernah baca gitu. Iya. Jadi dalam 1 tahun ya berarti acara 1 tahun season. ini. 1 season. Ibarat. Karena bukan 1 tahun, 1 tahunnya Audax itu beda. Jadi dia end-nya itu di Oktober, di November. End of season-nya. November tuh masuk season baru. Oh, oke. Gitu. Gitu. Dia masuk season baru. Itu berarti harus ngelewatin 200, 400. 300, 400, 500. dalam satu sisa. Satu season. Oh gitu. Berarti Alvin belum bisa ikut ya? Belum bisa, Kan gue under gagal COT. semua. Iya kan lu under COT ya. Coba lagi tahun depan. Nah itu. Kan kalau mau 1.200 di Prancis yang harus kayak gitu. Kalau lo mau ikut event di sini ya boleh-boleh aja. Iya. Yang Itu penting- kalau sebenarnya kalau mau berangkat ke Paris. Yang penting sih sehat, karena ada beberapa kejadian yang nggak bisa mendengarkan badannya sendiri gitu, bahaya kan, ibaratnya lu udah capek udah habis tuh bisa nyusahin orang banyak kan, Iya. bisa kolaps di jalan. Cuman belum ada sih, amit-amit sih. Ya, Jangan jauh-jauh sampai. lah. Jangan sampai. Nah itu untuk teman-teman yang mau coba 200 dulu berarti ya, yang paling ini kan tips and tricksnya itu juga kan apa yang saya rasakan juga kayak setiap jam itu harus top up, minum, makan ya kan, jangan sampai kayak nunggu 4 jam, 6 jam Iya. keburu habis juga di badannya kan. Ya itu yang tadi Om Bob bilang, badan tuh kan ada alarmnya kan. Iya. Dia udah ngasih sinyal nih, haus ya udah minum, lapar ya udah intake makanan. Kalau Audax ini ibaratnya bukan Audax deh, ini kita bilangnya randonnering. Randonnering ini goesnya tuh individual. Jadi kalau misalnya kita goes berdua gitu, habitnya misalnya gua sama Alvin belum tentu habit makannya sama, Iya, habit iya. berhentinya sama, Benar. belum tentu. Jadi
kadang-kadang udah akhirnya itu nggak akan bisa sama-sama di jalan. Iya. Misalnya gue ngotot ngikutin dia gitu, gue udah lapar, dia belum mau makan, gue mau makannya bareng sama Alvin. Ya gue bisa habis sendiri akhirnya bisa sakit juga gitu. Jadi ya udah, kita sebenarnya kalau di randonnering ya lu gua gitu. Yaudah Vin, Sabtu nggak jadi Vin. Takutnya gue lapar dulu. Nah biasanya udah abis itu ke unsur sepedanya. Oke. Misalnya lu pakai ban 26, Alvin pakai Iya, ban 700. Ya kan pasti yang ban 26 abis duluan dong, Iya, boros nih boros. gitu. Secara goesnya apa gitu. Tuh, biasa orang suka lupa. Di jalan dia ngintilin aja nih temen. Iya, padahal dia ngeluarin yang Iya. lebih banyak dibanding temennya. Speknya beda, gear rasionya beda, walaupun bedanya dikit-dikit, cuman ya pasti Iya benar. habis kayak ibaratnya ini cc 1500 sampai cc 2000 ya nggak masuk gitu. Kewer. Ya udah Ya, Sabtu nggak jadi, ada yang- Sabtu nggak jadi. Berarti nggak disarankan ikut peloton om. Peletonan itu bebas nggak, Bebas. pokoknya biasanya teman-teman itu paling biasanya tuh berlima berenam, mereka yang udah merasa Udah biasa. pace-nya Sesuai sama, habitnya sama, kebiasaannya sama. Udah bestie banget lah Lapar-laparnya pokoknya. sama, makan-makannya udah pokoknya udah biasa. Jadi emang nggak bisa. Nah biasanya kalau di randonnering ini, kalau di Audax itu beda dengan event yang lain karena lu pasti ketemu teman baru di jalan, Iya Iya. benar. pasti. Iya. Terus abis itu janjian lagi, ntar kita ikut lagi ya bareng. Nah itu karena dia pace-nya ketemu tuh sama, karena wah, ini speednya sama, lalu dia janjian sama siapa gitu. Tapi ketemu sama orang yang pace-nya sama, habitnya sama, karena dia ketemunya lu lagi terus berhenti lu lagi. Cuman temen gue kasihan om, dia di PHP, pengennya punya teman baru, tau ya temennya ninggalin dia waktu dia udah ada kemarin temen gue cerita. Gue juga denger tuh kayak. Aduh iya gue ada teman baru nih, ntar kita bareng. Tadi gue itu- ditinggalin katanya. Nah itu om, saya ketemu teman baru pakai baju Audax, saya ikutin kan, nggak tahu mereka pulang. Mana nggak pakai peta lagi kan? Ya ikutin aja deh yang ada. Itu ketemu Dani sama Joko. Nah, dapat sih teman baru iya. Bener. Temen pulang. Tapi pulang. Tapi itu sih, tadi kan Bu Abil tanya kan kalau di jalan gelap ini Iya. ya itu funnya tuh salah satu itu ketemu, kita nggak kenal satu Om itu sama lain. bukan fun om, serem om. Nggak, artinya Tapi kalau- udah ikut, kalau ya kan udah serem Iya. tadi, terus ketemu orang yang ternyata Oh, iya. sama, ya kadang-kadang tuh akhirnya jadi bisa ada yang nemenin, ada yang ini. Tapi udah nggak mikirin sih, nggak pernah. Akhirnya nggak kepikiran tuh yang aneh-aneh yang Hantu gitu, nggak Iya, mikirin. ada yang nemenin. Ya beneran sih ada yang nemenin sampai Yang ngeri kan kalau misalnya tiba-tiba ada motor nih 10 menit di belakang nggak nyusul nih apa. Iya. Ya kita masih pinter-pinter aja ya, kita berhenti dulu sebentar atau apa kayak gitu. Dan itu Cuman juga ada ceritanya. hampir sih nggak pernah terjadi apa-apa ya, amit-amit, cuman hampir nggak pernah terjadi apa-apa ya. Berarti panitia Iya, setiap ini ada ya harusnya. Nggak ada. Nggak selalu setiap nggak selalu sih, ada. ya. Makanya tadi gue bilang ini fan sih sebenarnya. Tapi checkpoint tetap ada dong. Checkpoint ada per 50 kilo. Checkpoint ada. Ada juga yang kita panitia Marshall Goes tuh ada. Ada mobil juga ada. Cuman kan random kita. Oh, Tuh kan bener kan dibilang ada well mobil panitia. pasti. Yang pesepeda, di antara pesepeda itu ada yang apa namanya, cepu kita Ada juga. intel. Cepunya. Wah ini curang nih. Fotografer juga banyak kecepu ya. Fotografer kan banyak. Ada yang kamuflage gitu om, jadi pakai Iya gini tahu suit ada aja yang di. Nah tapi peserta juga punya cepu juga. Apa tuh? Jadi misalnya Ceritanya. sekarang udah mulai pintar, kan dia nggak boleh disupport mobil, Iya. support motor. Akhirnya dia bayarin temennya yang jago apa, misalnya jago yang kencang, yang atlet atau yang apa, yang emang mekanik gitu, ya suruh nemenin. Kalau ada apa-apa dia suruh benerin. Oh. Itu ada. Iya. Tapi sebenarnya kalau Bahkan ada juga yang mekaniknya atau temennya itu Romli. Nah itu yang gue kadang-kadang nggak suka. Padahal dia tinggal ngomong sama gue, Om gue ada yang nemenin. Oh ya udah, gue dicatat ibaratnya. Oh ini ditemenin sama si A gitu. Intinya adalah orang yang mobil-mobil yang disupport atau orang-orang yang disupport mobil atau temennya itu disupport, dia nggak boleh
hanya ngurusin dia gitu. Oke. yang lain. Iya benar. Harus yang lain. gotong royong lah. Kenapa gue suka event ini event gotong royong sebenarnya. Lu harus peduli dengan yang lain gitu. Iya benar. Ada juga yang disupport mobil, dia cuman tuannya doang yang diurusin. Iya. Gila ada yang jatuh dicuekin. Nah itu gua nggak suka, nggak boleh gitu. Di luar negeri juga boleh. Emang ada aturan itu. Ada rules. declare, Jadi kan jadi itu kan jadi kalau ada apa-apa gue bisa lu di mana? Di sini. Oh tuh ada yang tolong dipantau nih, ada peserta jatuh di sini gitu kan. Misalnya perlu bantuan gitu. Iya. benar. Itu sih sebenarnya kayak gitu. Berarti secara tidak langsung selain buat nekat-nekatan, ini untuk ngebangun solidaritas antar Ngebangun pesepeda. mental juga sih. Iya, solidaritas antar pengguna sepeda ceritanya. Ya makanya gue Soto lebih gue suka akhirnya kenapa gue jalanin ini karena menurut gue ini benar-benar pure sportivitas ya, lu masih Iya. sportif ya, Belajar jujur. jujur Jujur, dah itu makanya gue happy. Nah berarti kan Om Bob pernah ikut yang di Paris nih. Berapa kali? 2 kali ya? Di Prancis 2015 itu belum sebagai pengurusnya Audax, masih peserta. Setelah dari 2015 gua diminta untuk menjalankan Audax Di Indonesia. di Indonesia. Sebenarnya sama teman-temannya. Kan nih dia sebelumnya kan dijalankan sama teman-teman senior gua di Puspa Cycling. Mereka yang handling event ini Audax ini. Cuman akhirnya mereka menyerahkan ke gua gitu. Ini Om Bob kalau ke Prancis gitu tuh, Om Bob biaya sendiri atau Sendiri. Oh sendiri. Bukan atas Bentar. negara, atas Sebelum nama negara. ngomongin biaya. Sebelum ke Prancis, Om Bob ikut Audax di mana dulu yang 200-nya? Di satu seasonnya itu. Di sebelum-sebelumnya gue ikut event kan yang sebenarnya yang awalnya tuh gue kenal kata Audax itu dari Bali, namanya Pak Wayan. Dia yang bikin event Audax yang versi Audax di Indonesia yang pertama tuh Pak Wayan namanya orang Oke. Bali. Tahun? Itu di Bali. Tahun? Itu 2000 berapa ya? 2011. 2000 pokoknya gue ikut di situ. Sebenarnya gue diawali ikut itu gara-garanya gue sebelumnya main MTB, gue sempet main di hutan gue sama teman-teman gue ke acara Abah Anom ya, Pamengpek itu udah ada tuh acara di Baduy itu. Nah gue stuck di situ semalaman berapa hari itu main di hutan sampai akhirnya teman-teman gue pulang dari situ, gue udah nggak mau sepedaan lagi karena rutenya parah banget. Jadi udah kita nggak ada. Jadi ceritanya kayak gitu. Terus abis itu ada nih ada event 400 kilo nih di Bali nih gue. Yuk kita ikut. Kita di stuck di hutan aja survive. Di Bali mau banyak minimarket gampang gue bilang. Udah ikut. Ya akhirnya ikut. Ini sama teman-teman yang nggak mau main sepeda lagi tuh. Iya. Oh, berarti dusta. Akhirnya ikut. Nah, itu yang awalnya itu ikut 400 kilo tapi dia non nggak certifiednya ACP, dia ini dia nggak pakai. Dia cuman ini ada pakai kata Audax saja gitu. Cuman dia nggak pakai regulasinya si ACP, nggak pakai. Jadi cuman dia 400 kilo tapi 2 hari 200 terus ya semi dikawal lah, semi support. Gitu. Nah itu pengalaman gue, terus gue ikut itu. Setelah gue ikut itu gue ngajak dia, gue ngajak Om Dian, gue ya ikut, gue bilang. Berarti ini termasuk yang nggak mau main sepeda lagi? Dia salah satu yang selalu fail. gua sama dia, ayan gue selalu gitu. Ya pokoknya lu ikut, gue temenin. Nah ada beberapa kasus yang gue temenin. Gue kan biasa nemenin, ya udah kalau gue paling dia kewer kan gue harus nemenin kewer juga, paling belakang. Yang repotnya tiba-tiba di tengah jalan dia, gue evak deh naik mobil. Dan terus gue gimana? Udah paling belakang nih gue bilang. Nah gue kalau sama Dian dia suka ngilang. Ini masih dia tidur, dia alasannya gue sholat dulu. Wah tidur, gue tahu banget masih tidur. Yang paling enak kita kalau sepeda jauh tuh tidur ya. Gitu. Nih Tidurnya di masjid lagi ya? iya. Dingin lagi. Gue sholat dulu, udah kalau lama udah tidur tinggal aja. Pasti. Berarti udah kayak gitu ya ke Om Den ya? Udah, Tinggal. iya, udah kayak gitu. Pertama tidur di warung, udah makan es krim, gua dia tidur. Ya akhirnya gitu, ya udah ini. Pernah pengalaman ini nggak lagi makan terus ketiduran gitu? Teman saya soalnya ada yang lagi terus ketiduran di Tiduran nasi nasi goreng. Kalau itu gue pernah kayak gitu tapi di luar negeri. Oh, Di luar negeri. Jadi waktu gue ikut yang 2015 itu
Ikut 1.200 itu pertama kali gue ikut event itu. Pernah juga gue sama Dian di 2015 sok-sokan ikut di Australia, Perth Albany, Perth 1.200 kilo. Kita benar-benar nggak pernah ikut. Akhirnya pada kedinginan semua dah. Berarti itu sebelum 1.200 ini berapa kilo? Jadi Sebelum nekat ke 1.200 ini nih. jadi ya gue udah ikut semuanya sebenarnya. Terus abis itu gue ikut yang di Perth Albany Perth. Karena gue nyobain 1.200 sebelum yang ke Prancis di 2015 1.200 juga. Gue ikutnya sama dia ikut nih dia, terus akhirnya gue sama teman gue sama Abdul, anak-anak ID Selap ada. Udah terus akhirnya ya di satu jalan udah nih gue berdua sama teman gue udah capek, udah dinginnya ampun kan kita tuh menuju ke arah kutub selatan. Albany itu di Australia paling bawah nih, kutub selatan di Albany di ujung sini. Udah situ lagi capek jalannya gini, tiba-tiba ada mobil lewat, isinya dia mobil udah kecil banget, isinya udah semua. Gue bilang Pertama lu udah ninggalin dia, udah biarin dia bisa sendiri gitu ya? enggak, karena gue udah nggak mau, karena itu ada mobil kita, ada teman kita yang hire mobil untuk ngikutin. Terus itu mobil kita udah di tengah hutan, dinginnya setengah mati. Terus itu mobil anget kan. Semua tuh masih tiduran di kap mobil. Pada nempel di mobil lah pokoknya, nempel di mobil. Pokoknya anget, paling anget ya itu. Ya udah akhirnya gue sama teman gue udah kita jalan. Gua nggak mau kayak gitu kan. Udah jalannya kita itu jalan udah jalan. Kita nggak ada peta. Nggak ada yang bawa. Gue berdua nggak ada yang bawa peta. Ya udah akhirnya pakai Google Map, pakai iPhone. Buka itu newbie banget tuh, nggak pakai apa-apa. Seru tuh. Habis itu baru ikut di Prancis. Berarti zaman itu Cyclocom juga belum canggih tuh ya? Cyclocom canggih, cuma gue nggak punya. Belum ada poinnya. Gue nggak punya. Dulu kita pakai aplikasi Australia, yang di Australia ngasih tahu lu pakai aplikasi ini namanya Red with GPS. Oh pakai itu. Udah pakai itu sebenarnya canggih, cuman ya masih tolol lah. Baju tuh tolol banget. Iya. Baju tuh nggak pakai sok-sokan. Oh gitu pakai yang ini nih. Dingin ampun. Jadi ada temen gue pakai jaket jas hujan motor yang panas. Parah banget. Jadi bajunya Panas masih dong. Ya pasti dehidrasi. Ya pasti dehidrasi Iya, kan, keringetan di Keringetnya dalam. nggak Iya, maksudnya ini. keringetan di dalam berarti. Iya, dehidrasi. bagus ngeliat angin duduk ya. Lagi duduk. Susah Nah ikut 1.200 di Prancis, gue nungguin makanan. Nungguin deh teh nih, sup. 2 jam gue tiduran. Pernah jadi tidur, wah 2 jam. 2 jam lumayan berarti. Ditinggalin nggak sama Om Jen? Oh dia nggak ikut kan di Prancis, dia nggak ikut. Kali balas dendam gitu kan? Ya, udah tinggalin. Lu sendirian waktu itu ya? Ya sama 2015. orang-orang itu. Ya nggak, maksudnya anak Indonesia sendiri ya waktu itu. Ya sama itu kan 8 orang. Oh iya. Berarti ini settingan sepedanya juga ada bikepacking gitu ya? Kalau 1.200. Beda. Jadi bikepacking sama randonnering is different. Kalau bikepacking lu nggak ada COT-nya, lu bawa barang yang seberat-beratnya sebanyak-banyaknya. Oh iya, oke. Kalau ini lu mesti benar-benar Se-efisien mungkin. mesti pakai smart product ya. Smart product artinya ya ada kaos. Ternyata setelah berapa kali gue ikut, oh ternyata ada baju yang lu pakai berhari-hari nggak bau. Oh, Cepat kering. Iya, ada material yang kayak gitu, smart material ada. Kayak gitu. Nah, nah kalau udah tahu gitu, jadi bawa bajunya tuh dikit. Iya. Seperlunya aja. Justru harus enteng tuh ya, Iya. sepeda kita kan. Iya. Om Dian nih, mungkin gue mewakili pertanyaan teman-teman juga nih. Pasti mereka juga pada penasaran. Biji pernah masalah nggak Om? Naik sepeda jauh-jauh. Ya itu istilah apa? Kebas itu. Kebas. Sebenarnya kalau itu yang tadi gue bilang, kalau lu semakin ya itu kalau lu berpakaiannya nggak tepat, salah cara berpakaiannya, misalnya nggak harus mahal sih. Misalnya kalau bersepeda itu kan mesti pakai padding pants. Kalau misalnya biasanya orang beli merek yang mahal, dia sepedahan. Setelah sepedahan kan dia menyusut kan.
Iya. turun berat badan, dia pakai size yang sama, karena dia nggak mau beli lagi kali. Iya. Soalnya kalau beli lagi mahal kan. Iya. Nah, itu akhirnya problem tuh, lecet segala macam, karena harusnya ya downsize dia. Oh. Jadi kalau misalnya lu pakai padding pants yang salah ukurannya ya masalah. Cuma kalau tepat ukurannya nggak harus mahal, tapi kalau lu tepat itu pasti nggak rasa sih. Tapi selain itu harus bike fitting yang tepat juga. Gua selama ini sih belum pernah bike fitting. Belum pernah bike fitting. Bike feeling aja, gitu. bike feeling aja karena buat gua mahal. Biasa masih menganut paham Indonesia. Feeling aja dulu. Feeling dulu. aja. Jalanin aja dulu. Ya, feeling bener. Paham Indonesia. Di episode lalu kan Alvin sempat cerita tuh Om, dia abis Audax. Kencing darah. Abis Audax ya? Kencing darah. Kencing darah. Kurang Mesti nanya itu dia pakai celana padding nggak? dehidrasi pasti. Kalau kencing darah ya biasanya Nah itu karena ini Om, aku ngejar teman gue di depan kan sekitar 4 jam itu nggak turun, Oh langsung. hajar terus 4 jam 5 jam nggak Pinter. makan nggak minum. Gini nih, Cari baru, gara-gara. gini nih baru kenal temen pengen total banget. Belum tahu dikecewain begitu kan. Untung bus tapi lu nggak tapi bocor memang halus. sih memang biasanya Kepicu. Ya Kepancing. ya jangan Adrenalin. kayak gitu. Ada teman juga waktu itu sampai masuk rumah sakit satu badan semutan. Ih, Ini kebas satu aja. Kemanisan, apa gimana? Kebas. Kegulaan. Kegulaan. Gara-gara nggak minum, jadi kan darahnya kental. Oke. jadi emang penting Darahnya banget itu setiap jam. minum. Nah kalau kita punya CycleCom, ke CycleCom dia ada opsinya yang kasih reminder buat kapan harus minum, ikutin aja gitu. Intake. Kalau gue sih pakai, tit minum gitu. Jangan dilawan ya. Kadang-kadang orang ada yang minum, gue malas minum, ntar gue mesti kencing. Ya kencing itu kan bagus malah, karena repot ya, karena mesti buka ini itu gitu. Tapi baju sepeda emang repot Om ya? Karena Ada nyambung-nyambung ke atas kayak werpak gitu kan. bib, namanya bib. Oh bib ya? Enggak kan saya awam jadi ketawain dong. Gimana sih? Jadi ya emang agak repot sih, cuman biasanya lebih nyaman, tapi kalau pakai yang sistem bib gitu lebih nyaman. Kalau misalnya udah jarak jauh ya. Cuman ya nggak kalau harus kencing ya kencing lah. Iya. Ya Kalau kan nggak, ntar kayak udah dia tuh repot. panggilan alam mah jangan ditunda-tunda ya. Iya. Om kalau ini Om, kan kalau kayak Om Bob kan sepedahan sama Om Di kan udah jauh-jauh nih. Ada latihan khusus gak? Ya. Apa Untuk persiapan Audax. Iya untuk persiapan Audax Ya, gitu paling gitu. membiasakan diri ini ya. Apa check up sebadan dulu gitu apa? Kalau gue pribadi gue rutin Jantung. check up jantung Iya. tiap. Cuman gue karena pandemi repot yang masuk rumah sakit nih, gue selama pandemi kayaknya tahun ini belum. Harus nih kayaknya, soalnya tahun ini ada rencana mau long distance. Tapi gue pernah sih gue cek jantung, baru selesai gue 300 kilo gue balik cek jantung. Kata dokternya, kamu ada penyempitan. Baru kelar 300 kilo masa penyempitan? Gak mungkin. Ya udah abis itu Cek lagi. Abis itu kan parno jadinya, nggak sepedaan. Akhirnya sampai di kateter segala macem, emang nggak ada apa-apa, emang fail, emang salah Salah scan, diagnosis. salah Oh, scan. kan bener kan? Aduh, gue capek. Dan lebih gilanya lagi udah mau berangkat ke Paris waktu itu. Iya itu di tahun yang sama tuh 2019. Udah abis itu ngejar tuh, harus ngejar latihan segala macem. Karena gue menunggu hasil kateternya kan berapa. Jadi gue kan stres juga. Jadi ya lumayan rutin cek kalau gue. Berarti untuk teman-teman yang mau ikut paling kalau misalnya mau coba 200 harus sudah melalui 100 150 setidaknya ya. Ya pokoknya step by step aja, by step aja. Dan nggak usah malu kalau misalnya mesti evac selesai di tengah jalan atau apa gitu. Yang penting itu apa? Jangan memaksakan diri lah. Lu bisa tahu diri lu kayak apa gitu. Saya gak malu Om, itu tanjakan saya dorong aja. Dorong is not a crime lah. Apa-apa. Pin, kalau Pejaten sama Apa, Bu? kalau dari Pejaten ke Kelapa Gading tempat kita biasa makan enak tuh ada berapa kilo? Itu mah Jangan lu 50 ngitungnya lah. jangan gitu. Ya, ada berapa flyover? Gak peduli. Gua nggak peduli. Yang penting ada pemicunya dulu, ada yang mancing gua dulu, ada makan enak gitu. Pokoknya Coba makan enak Le. Iya. Kita bersepeda untuk makan enak. Tapi gua nggak mau nanti kayak yang tadi
diceritain itu polanya harus sama dulu. Masalahnya pola lu sama gue belum sama. Gua tungguin, tenang aja. Iya lu enak nungguin, nah gue kecapean. Gue kecapean kena beban moral gue. Aduh gue Asal jangan lu gue tungguin tapi lu naik Grab aja. Enggak, masalahnya lu nungguin gue yang gak enak. Wah gue jadi beban nih. Itu yang ada lu gue tinggal sih. Si teman-teman kita si daging tuh, daging Ari Asap. daging. Itu dia akhir-akhir ini kan sering sepeda sama gua. Dia kan awalnya pakai e-bike tuh. Iya. Terus akhirnya gua ya e-bike gua ya karena gua celah-celah juga akhirnya e-bike-nya dijual sama dia. Karena dicelah. Karena udah biasa, akhirnya dia biasa pakai sepeda, dia lebih happy pakai itu. Karena emang gue ngikutin, kalau gue emang ngikutin ya udah ayo kita sama-sama ya sama-sama gitu loh. Sama-sama ngikutin aja, capek. Terus ada teman-teman juga kayak Nick tuh, ada teman-teman bertiga waktu itu ke Bandung. Mereka yang punya inisiatif ke Bandung. Ya udah deh gue ikut, gue temenin, gue mau ngikut. Akhirnya mereka dia benar-benar newbie, belum pernah gue jauh sama sekali. Sepedanya acak adul, ada yang sepeda tahun 90, ada yang macam-macam nih. Gue pakai sepeda lipat ke Bandung pulang pergi. Sally om. Pulang pergi gue temenin. Akhirnya mereka sekarang kegilaan Audax. Oh, bannya berapa inci om? 20. Berarti yang kecil ya? Iya, Gua sepeda gede. sepeda Yang lipat. kecil Pas 16. BMX. Gak nyampe dong. Kan kemarin juga ada challenge pakai sepeda yang proaktif itu. Pro Action. Pro Action. Ya. Sorry. Pro Action. Itu berapa jam om ke Bandung? Next Sally. Gue enjoy ride aja, santai aja. Nyampe jam 10 malam apa ya? Jangan terlalu dipikirin sih. Kayaknya. Kalau gue kan kepikiran. Overthinking. Nyampe nih. Terus marah-marah Ngomel sendiri. mulu. Terus marah-marah sendiri. Toto pesan Grab. Nanti kalau menurut gua sih kalian yang belum sepedahan mulai deh. Mulai maksudnya bukan ngeracin karena bonusnya itu loh. Bonusnya gua Masih kemarin muda nih. kemarin gua diundang sama boleh ngomong brand nggak? Boleh. Siapa tahu brand juga masuk ke sini. Kemarin ngomong Masih kosong. Tembok masih kosong. Tenang Kan semua narsum kita gituin. nama Decathlon diajak internal meetingnya dia town hall meeting. Ya itu untuk memotivate mereka nanya-nanya back to work kayak gimana mulainya apa yang penting mulai aja, karena menurut gua nggak ada ruginya mungkin salah satunya gua sama Dian yang paling konsisten ya, yang konsisten dari zaman main fiksi sampai sekarang kita goes terus gitu, nggak berhenti gitu. Karena happy aja gitu, terus ada bonusnya pasti, bonusnya sehat lah gitu. Jadi Sama Banyak makan temen enak. juga. Iya. Nah kalau om Dian back to work juga berarti? Nggak selalu. Nggak selalu. Kebetulan karena industri saya masih banyak ketemu orang ya. Dia bos soalnya bos. Karena in between ya karena bawa naik sepeda. Seminggu adalah ya sekali. Seminggu Ya. sekali. tapi gue penasaran sama Om Dian, gimana kalau ke saya main sama Om Bob gitu? Gak apa-apa om. Kita Gak apa-apa, kita santai kok. Apa-apa. Ya kalau open kok. kalau sama Om Bob itu ya udah Temen lama berantem sepeda. gua, temen marah-marahin. Udah Iya, makanya, kan. udah tektokan, cuman yang memang yang gua kalah sama dia cuma satu. Apa tuh? Dia bisa visa dapat sepeda kemana-mana itu lebih banyak daripada gue. Oke. Soalnya udah nggak peduli yang di rumah mau Ya gue itu bisa sepedaan. jadi karena jadi pembandingnya sama Om Dian sebenarnya, jadi dia yang menang. Jadi nggak ada keluh kesah ya? Nggak apa-apa sih Om. Ya itu. Nggak apa-apa sih. Senang-senangnya sepeda dan Nggak pernah nyesel gitu diajak sepedaan sama dia, pernah nggak? Dijebak ngapain? sebenarnya sih pengalaman pertama Ada di- iseng-iseng gitu nggak kalau misalnya dalam tongkrongan Om Dian sama Om Bob gitu? Sebenarnya paling itu ya itu pas ikut Audax Bali itu kan 2012. Yang 400 itu ya? 400 dua hari 200 Dua kali orang. 200. Iya. Ya waktu itu awalnya kan berpikir kan oh ya udahlah kita pakai fix. Sebelumnya waktu itu kita kan sebelumnya pernah keliling Singapura 150 kilo Oke. pakai fix. Itu juga Sama malam-malam. Tora ya? Sama Tora juga. Enggak, Tora Tora ikut. nggak Yang Bali, ikut. Bali. Kita Singapura waktu itu 150 kilo. Ya udah kita pikir udahlah Bali 200. Ya ternyata Bali dengan panas yang kayak gitu, ya kan elevasi kayak gitu, ya sudah lah. Jadi itu tadi ketemu warung. Bali kan jarang masjid, jadi ya warung. Kalau nggak warung ya ada rumah warga yang berhenti tidur. Nah dia udah nggak tahan dia terus. Karena kalau nggak nggak selesai kan. Berarti Om Dian ini termasuk yang badung-badungnya nih kalau anak SMA. Dah luan.
Pasti ada lah rasa-rasa kayak gitu. Udah duluan dah. Enggak, kalau misalnya gitu kan Om Dian lagi berhenti nih, kan ditinggal nih. Terus nggak ada di ngabarin gitu, dari mana lu nggak ada? Ya. Pokoknya dia udah percaya gitu Om Dian bakal. Itu feeling-feelingnya ya tahu udah ketemu di sana. Cuman dia pasti selalu nungguin. Jadi pemirsa kita lihat persahabatan dua orang. Tapi benar ya, kalian kalau nyobain sepeda ikutnya emang. Tapi sepedanya yang proper ya, maksudnya proper tuh maksudnya ada temen dia waktu itu ikut sepedaan di 300 kilo tahun lalu. Dia sebenarnya kuat, dia tiap hari back to work. Kunci sih back to work ya, kalau lo back to work itu basicnya. Dia pakai celana panjang, Pakai jeans. 300 kilo. Nah niat gue sekarang beli sepeda kayak gitu. Yang ada Niat ya gua. berhenti tengah jalan karena kan ya nggak ini ya. Nggak nyaman aja. Nggak nyaman. Lecet-lecet. Iya. Berarti Om Bob sama Om Dian ngalamin goes pakai jeans ya, zaman-zaman di Menteng itu ya. Oh iya, karena kita Ya, emang fix. Iya. bukan gitu, masalahnya kita disponsorin. Dulu bikin eventnya ada produk Lee bikin urban cycling, kita dikasih celana sama mereka. Dan mereka kan dan waktu itu kan keluar tuh yang Levi's yang commuter itu kan memang enak, dia kan bahannya elastis, Stretch gitu ya. enak, sampai sekarang juga masih dipakai, enak. Kirain sampai sekarang masih sponsori. Enggak. Siapa tahu. Siapa tahu masuk mereka lagi nonton. lewat sini kan? Apa? Ketemu mereka nonton. Mungkin Masih tembok masih kosong. Unsupported kita. Cuman gini Om, gue balik lagi ke Audax. Nih, Audax itu kan jaraknya bukan jarak pendek ya. Dan pasti sebagai penyelenggara pasti ada ya ya ibaratnya bertanggung jawab lah akan track apanya nih. Itu sebelum memutuskan tracknya itu ada survei dulu nggak? Ada pasti. survei terus selain survei itu kan kayak kemarin lintas daerah hitungannya ya. Ya akap. Nah, provinsi Lintas dan provinsi. Nah, perizinannya gimana? Kayak gitu pokoknya untuk perihal track-track yang wah ini tracknya masuk akal, oh ternyata ini tracknya nggak masuk di akal gitu. Kenapa gua nyaman menjalankan event ini karena base-nya tuh base-nya kita kebersamaan, gotong royong lah. Oke. Kolaborasi antara komunitas. Jadi sebenarnya ini komunitas base. Oke. Jadi misalnya dia di Jogja, paling nyaman gue di Jogja lah. Di Jogja teman-teman komunitas di sana itu udah karena dari 2015 kami udah bikin event di sana dan orangnya itu aja, dan komunitasnya tuh ada komunitas lari, ada komunitas macam-macam deh, sepeda, ya pasti sepeda segala macam. Nah itu misalnya mereka yang lokal komunitas itu yang support gue gitu, misalnya pasti yang ngejalanin, gue perlu rute dong, perlu rute 600, gue maunya sini. Mereka ntar mereka bikinin tuh, komunitas mereka udah itu. hafal tuh daerah sini gini. Ntar ada temen lagi yang memang doyannya bikin rute gitu. Karena ada sohib gue namanya Om Jaya di Jogja itu, ya udah dia bikin rute. Nanti udah selesai bikin rute, ya kalau emang gue waktu 1000 kilo gue ngetes sama dia, walaupun terus akhirnya gue juga nggak kuat, ya udah gue nggak kuat, nggak bisa gitu. Gue ada masalah lecet apa ya, pasti gue nyoba. Kalau gue ada waktu dan cocok waktunya, pasti gue tes semua rute itu. Misalnya di Jakarta, misalnya Yan nih lu mau nggak nyoba 200, Yan mau nggak nih nyoba 300, misalnya waktu itu dia nyoba 300 di Bekasi, siapa yang mau nyoba ya, karena gue harus ada orang yang nggak Ya, bukan atlet lah, bukan yang orang biasa yang harus nyoba ini dan bisa. Nah itu berarti rutenya aman gitu. Oke. Kalau perihal perizinan, Kalau perihal perizinan, ya itu balik lagi karena gua ini base-nya komunitas dan gua nggak blocking, nggak steril. Kan ini nggak boleh di steril. Jalan Iya, ya jalan benar. aja. Memang karena memang harus dia pakai jalan umum. dari pengalaman gue ikut di Australia, pengalaman gue ikut waktu itu di Singapura, pernah juga Singapura ya kita 300 yang nyasar 300 kilo di Singapura, yang ada 300-nya tuh di Johor Bahru. Singapura cuma 7 kilo keluar. Jadi itu formatnya sangat sederhana. Setelah gue ikut beberapa negara, ternyata Audax tuh harusnya jalaninnya tuh kayak lu gue
Biasa weekend aja. gitu. Oh, Kayak gue oke. weekend, bukan acara yang gimana pelotonan ini itu nggak gitu. Bukan Dan kayak balapan, akhirnya setelah Bukan gue kayak dikasih suruh menjalankan event ini, ya udah gue rubah formatnya. Kan dari pengalaman yang ada waktu belajar sebenarnya waktu di Australia sama Dian tuh. Di Australia juga kita kan akhirnya gue juga evac akhirnya gue give up juga, udah pada semuanya pada berhenti ya udah akhirnya gue berhenti juga, udah nggak kuat dingin dan udahlah. Terus akhirnya kita ikut mobil panitia, kata panitia ya lu boleh ikut cuman lu bantuin kita, terus lu ngikutin mobil kita, jadi kemana 1000 sepanjang rute ya kita mesti ngintilin mobil dia. Ya udah di situ gue belajar banyak. Kita disuruh bikin ya bantuin Iya. setting di checkpoint gitu, setting yang masak bisa masak, yang bisa Waduh, ini, masak. yang bisa bikin setup tempat tidur pakai tempat tidur angin itu kan. Nah di situ gue ngeliat seru juga nih yang ikut yang bantu tuh ada bapak-bapak, pokoknya Iya. any level lah, semua genre umur semua bantu tuh dengan sukarela gitu, volunteer. Terus akhirnya ya gue terapkan itu di sini. Jadi kebanyakan yang jalanin ini ya teman-teman volunteer gitu. Kalau memang gua ada duit lebih atau ada misalnya ada sponsor, ada league ngasih sepatu, ya udah semua panitia siapa yang mau sepatu, gua kasih semua sepatunya, apa yang ada gua kasih semua. Pokoknya gitu. Jadi untuk perizinan yang enggak dari beda gitu kalau lu bikin teman-teman yang itu ngurus yang di sini ya. gitu ya. Jadi kalau misalnya bikin lari lo maraton kan lu masih repot, masih steril jalanan segala macam. Kalau nggak di steril dulu di omelin netizen udah pasti kan. Nah itu. Terus kalau misalnya ada event yang pelotonan, jadi event gue ini kan Audax ini nggak format kayak Tour de France gitu yang mesti begitu ada pengawalan, nggak begitu sih. It's very simple. Waktu itu gue mulai tuh yang ikut paling cuma 20, 50 segitu aja. Masa ya ada steril, ada apa polisi, ada apa, Iya nggak sih. mungkin lah. Ya, Cuman kita bilang, kita lapor namanya apa ya? Kok bukan izin sih, bukan perizinan. Jadi pemberitahuan. Oh pemberitahuan. Surat pemberitahuan, Iya, tahu. ngajukan surat pemberitahuan. Ini petanya, nih rutenya, udah. Yang paling repot tuh kalau menjelang pilkada biasanya kalau di daerah tuh pilkada. Nih kampanye bukan. Nah itu kalau udah gitu repot tuh izinnya. Enggak Pak, ini Bapak. Gue pernah di luar kota ditanya, Pak ini mana susunan panitianya? Nggak ada. Bagian ini tim ini nggak ada. Siapa? Saya. Yang ngurus ini saya. Yang ngurus ini saya. Nggak mungkin. Ya Bapak nggak percaya. Nggak mungkin. Gue bilang Pak, sekarang udah modern Pak, online semua. Urusan makanan disuruh hotel, ngapain gue hire orang gitu. Jadi very simple. Kalau pendaftaran Audax berapa Om? Bayarnya Iya. yang 200 kilo itu sekitar 500 ribuan. Mulainya dari 500 ribu. Dapat makan pisang. Dapat makan pisang. Snack. Tapi kalau di Jakarta yang diincar arem-aremnya Arabnya. gitu, Medali. dapat medali, Medali. dapat topi. Terus Cycling nggak dapat cap. kaos tapi. Nah untuk untuk Audax ini kan banyak orang juga yang ngeluh nih, saya nggak dapat slot gitu. Itu ada batasannya nggak sih? Jadi Oh itu kan sebenarnya karena pandemi. Jadi memang kami itu tetap jalan dari tahun 2020 tetap jalan. 2020 Tapi emang Bukan karena pilih-pilih kan. enggak. Saking banyak drama pertemanan jadi Iya. pilih-pilih gitu Iya. loh. Jadi waktu tahun 2020 aduh enggak. Akhirnya kita maksa sih. Gua maksa maksudnya ya lu mau mati karena Covid atau lu mati kelaparan lo. Ini gua perlu cari duit kan gitu. Karena memang gua ini orang ngelihatnya gua perlu enak sih sepedaan mulu kesana. Ini kerjaan gue gitu. Iya. Dan udah dikasihkan hidup. iya udah ini doang gitu, ini doang. Jadi akhirnya jalan terus tuh. Event pertama di Bandung. Mau Bandung kan cuek tuh. Mau pandemi. Kan dulu kan merah, Iya. merah, kuning, hijau gitu. Anak Bandung jalan kan nih? Jalan. Udah. Karena memang kita eventnya individual nggak grouping gitu ya udah jalan. Nah kenapa dibatasin? Karena sebenarnya karena Satgas.
Berarti kalau misalnya normal emang nggak ada apa namanya? Nggak ada batasan. Iya, peserta. cuman gue kadang-kadang udah kalau kebanyakan repot ngurusnya juga venue-nya gitu. Iya. Jadi kalau selama pandemi ini dibatasi karena slotnya dibatasi karena itu kan ada kayak di restoran mesti sekian persen, Iya. mesti sekian persen. Jadi ya gue juga ngikutin itu. Berapa? Oh nih ada luasannya 100 meter persegi. Oh ini bisanya cuma 50 orang, ya udah 50 orang gitu. Oh. Berarti tergantung tiap tahun ini berarti tergantung kondisinya aja Iya, lah ya. kondisi lokasi start segala macam gitu-gitu. Dan Tapi sebenarnya kalau nggak pandemi itu dibebasin berapa aja gitu? iya, Ya, Batas sebenarnya waktu sih- pendaftaran aja berarti ya? Sebenarnya ini juga menarik karena waktu sebelum pandemi peserta Audax itu nggak sebanyak selama pandemi. Oh. Jadi memang nih satu apa fenomena juga nih buat 2020 juga kan sepeda ya, itu dari fenomena. 2020 2021 kemarin juga 2000 itu benar-benar ya ngaget lah ya, apalagi kayak saya yang dari dulu ngikut cuman 30 Iya. orang 40 orang. paling banter, paling gede itu biasanya 300-an orang tuh di Jakarta atau dan Jogja biasanya itu yang paling banyak. Tapi dari 2020 emang Sepeda banyak. itu Sepeda lagi batu gitu akik. Dan ke Audax untuk mengikuti Audaxnya itu yang lebih banyak gitu. Jadi memang ya fenomenal sih. Sebenarnya yang kayaknya waktu itu gue bikin event 1000 kilo pertama kali di Indonesia yang berbatas waktu tuh tahun Januari 2021. Itu pertama kali. Dari situ tuh mulai tuh karena banyak yang itu ya terbukti juga di IG gue followernya nambah banyak banget di event itu. Bukan karena minta medali kan? Di event itu jadi kayaknya memang karena pertama kali itu 1000 padahal yang ikut 1000 itu kalau nggak salah cuma 30 orang deh, nggak banyak, cuma baru pertama kali event itu ada. Iya. Jadi akhirnya diomongin, akhirnya udah tuh orang Ya biasanya karena penasaran. diomongin sih biasanya. Jadi, gengsi, gue anak sepeda banget nih selama pandemi. Terus gua sepeda gue mulai ngajak orang yang misalnya ada teman-teman yang nggak biasa ikut long distance atau yang nggak biasa round the ring, misalnya dari grup mana, misalnya gue ngajak Vin, lu ikut sini sama gue Audax, nanti dia mulai tergoda, ntar dia cerita sama temennya. Iya. Jadi gue ngajak komunitas itu. Terus yang kena abang-abangan yang nggak mau kalah gitu kan. Apalagi kan sekarang semua serba sosial media kan, Iya. upload gitu segala macam, pada penasaran jadinya. Penasaran, apalagi kan kemarin waktu pandemi tuh pada banyak postingan mendadak jadi main sepeda, Iya, apa banyak segala macam. atlet pandemi. Ya, Iya. demi itu konten. itu yang waktu Jakarta Audax tahun lalu 2021 tuh meletus karena ibaratnya kalau teman-teman yang udah sering sepeda pesepeda pandemi istilahnya kan gitu. Jadi di situ banyak dan di situ jalanannya kebetulan rusak. Cuman kan yang kadang-kadang peserta bilang, wah kalau Audax rutenya rute gravel, padahal bukan rute gravel, it's different antara gravel sama jalan rusak. Jalan rusak tuh urusan sampai UPR bukan gue bilang. Jadi mereka ngeluh kalau Audax gravelan, bukan, itu jalannya rusak. Sama jalannya rusak. Jalannya Orang pernah yang waktu lu ikut yang Jakarta kemarin kan, yang tiba-tiba jembatannya itu dibongkar, ditutup Iya. di daerah Serang. Padahal pas survei Wah, survei seminggu Aman. nggak ada pemberitaan apa-apa. Nggak, tapi ada jalanan yang ini juga yang apa namanya, pas di survei mulus, pas sebelumnya kena hujan Hancur. Hancur. Karena musim hujan tiba-tiba banjir apa hancur. Itu jembatan peserta, Om ini jalannya ditutup. Hah, tutup di mana? Tutup. Untung ada jalan sampingnya. Iya. Kalau nggak ada berenang tuh jadi triathlon gitu. triathlon. Om, kalau Audax ini ada batasan usia kah? Apa Minimal 18. minimal 18? Kalau misalnya di bawah 18 atau 18 masih ada surat dari orang tua. Saya mengizinkan anak saya Iya. untuk ikut. Iya, konsen Ada surat. orang tua. Paling senior Bebas. bebas 200 boleh lah. 200. Dia mau bilang B. Sama punya ini juga, punya apa namanya? Bebas. Kalau asuransi. peserta bebas sih sebenarnya. Yang penting yakin ya. Iya. Yang pede. Om, kalau maaf nih Om, nanya dulu. Usia berapa nih Om? Usia lumayan. Tanya balik, kira-kira berapa? Saya udah paruh baya. Rubaya. Paruh baya. Kalau Om Di berapa Om Di? Sama lah orang Sama ya? segeng ya. Ntar lagi dapat di bawah. diskon.
Enggak, maksudnya kan saya nanya wajar lah. Dengan aktivitas sepeda jauh-jauh gini kan, apa sih namanya, usia apakah pengaruh, apa enggak, apa gimana gitu. Kan tadi ada bilang sepedaan ini jadi ada bonus ya, Wen? Ya ada bonusnya, cuman kan Awet muda. tapi kan wajar lah Vin, gue nanya Wajar lah, Vin. namanya usia Tapi kalau kan. Iya. cerita aja sih kayak Om Bob ikut apa PBP aja Paris. Yang kalau saya lihat foto-foto Kalau di luar negeri itu ikut tua-tua. tua-tua. Yang finish tua-tua. Yang waktu kita di Perth Oh juga sama, berarti tua-tua. Om Bob kenapa belum finish karena belum tua pas ikut itu. Itu gue curiganya itu gue udah. Gue masih umur berapa nih? Bayangin kalau ketemu sama mereka yang di luar negeri itu, misalnya orang Amerika, lu udah berapa kali? 5 kali. Ini kan Finish ya? eventnya itu 4 tahunan. Oh, Oke. Berarti kan dia udah 20 tahun tahun. yang lalu udah mulai. Gue bilang gue masih berapa tahun nih? Gue 3 apa-apa. kali kan udah 15 tahun. Jadi Om Bob tua udah di 12 Indo tahun. dulu berarti. Tuanya di Indo, nanti langsung ikut Audax yang di Prancis lagi. Gue kan udah mau 3 kali nih, berarti kan udah 12 tahun. Selain di Indo, berarti Audax ini ada di mana aja? Kalau yang jadi emang setiap negara seluruh dunia ada, dunia ada. Kebetulan di Indonesia itu kami yang punya license-nya. Singapura? Singapura ada, Ada Malaysia 160 kota ya? 160 negara. Thailand, pokoknya ada, semuanya ada, hampir semuanya ada. Dan semuanya ada jadwalnya. Singapura menarik juga ya. Semua ada jadwalnya. Dan yang tahun ini, tahun 2020 ini 2022 ini kan ada yang 1.200. Nah 1.200 ini kami baru di approve sama ada, kalau yang ini kan ACP, kalau ini ada namanya LRM, itu buat yang sertifikasi yang 1000 plus. Oh. Jadi baru Malaysia udah ada, Indonesia baru dapat license-nya. Itu kami juga yang ini jalanin. Oke. Om, ini pertanyaan di luar Audax nih Om. Penasaran aja. Kalau kalau goes jauh itu ada cabang olahraga di Olimpiknya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Bikin dong Om. kan sepedahan itu kan asosiasinya UCI namanya. UCI kan kalau itu kan profesional, kita kan amatir, nggak masuk. Oh gitu. Oh, iya kan emang tadi harus bilang atlet ya? Audax kan buat amatiran yang Amatir. mau trek panjang tadi katanya. Amatir, Yang penting modal kita amatir. nekat. Kalau based on regulasi sebenarnya di UCI itu ada maksimum per day-nya berapa kilometer. Sebenarnya kita melebihi itu, Iya. melanggar itu. Dan lagi nggak menarik kalau Olimpiade ada Audax. Iya sih. Berhari-hari nungguin gitu kan. Iya, kapan nontonnya finish. gimana? Jadi Iya. dari startnya dari ini pas pembukaan acara, finishnya pas penutupan. Ya jangan lah. Terus masuk satu-satu gitu. Enggak, jangan. Keenakan ntar pemerintah budgetnya nggak keluar. Kan Olimpik Cup dunia ini. Lah tapi tetap aja budgetnya nggak keluar. Lo tau sendiri Audax gimana, bodo amat sama peserta. Yang penting lo nyampe finish, oke dapat kan, medali. Seneng dong berarti. Iya. Sampai jemput medali di hotel. Iya. Ntar enggak, kasihannya nanti pemerintahnya bingung bikin pengeluaran kemana lagi nih. Audax mah udah kebaca budgetnya berapa. Aduh pemerintah, gue lagi budget pemerintah lagi. Hai. Apalagi ya? Ini sih Bisnis. enggak. Ntar itu di belakang kita ngomong. Kayak mau bikin event ya. Enggak, justru gue tadi ngeliat Audax itu udah kayak anak-anak band yang kita gitu loh. Tiap apa biasanya kan kalau tur-turan kan yang di sini yang bikin si anak yang ini, band yang ini, nanti kita bawa tur lagi yang di sini yang nyiapin kan kayak gitu kan. Cuman pertanyaan gue sih bukan mengarah ke situ sih. Pertanyaan gue mau sampai kapan sepedaan Om? Sampai nggak bisa. Sampai nggak bisa sepeda. Sampai nggak bisa. Sampai nggak bisa. Sampai mati. Sampai nggak bisa sampai kapan nih? Siapa tahu ternyata Audax yang di Prancis sudah Ya tembus. kan nggak perlu Audax. Oh iya benar juga. Iya. Kalau gue sih ya pengennya ya kalau bisa keliling dunia atau yang jauh-jauh kemana gue ya menikmati aja gue sendiri aja gitu solo. Nggak ngajak Om solo. Dian? Apa? Nggak ngajak. Enggak, repot. Harus cari masjid. Bales dong Om, kan dari tadi diserang mulu. Padahal kan sholat bisa di mana aja. Iya. Bales dong Om. Tapi ada destinasi khusus yang belum
kesampaian. Yang belum sampean gitu. banyak. Salah satu Indonesia- yang paling pengen. Ya, ini, Indonesia yang tuh besok ini mau Indonesia tuh banyak banget. Gue masih ya itu sebebas-bebasnya gue kemana-mana mau tetap gue nggak enak juga kalau gue kayak nunggu anak gue kelar kuliah kali. Iya, ntar biaya wisuda mahal soalnya. Iya. Om ini kan sudah kelihatan depan mata di bawah si biru nih. Ini berapa Om? Bukan. Ini jenisnya apa nih Om? Apa? Boleh dimasukin kali ya? Oh sepeda. Tolong Iya, ini. tolong FD masukin aja FD. Gila, podcast begini ada FD-nya. Ada home band. Ada home band, ada FD, ada sepeda nih. Iya. Padahal kita Yuk langsung kita buka lelang pertama, yuk dibuka dari 50, langsung ya. Ini kebetulan Marin nih sponsor nih Marin. Wih. Semoga Nah, semoga Marin masuk sini. Gue sepedaan sekarang. anak-anak studio dikasih Marin yang banyak. Amin. Amin. Bisa kali Om dibantu? Anak Marin sore. Pokoknya bisa lah ini digantung di sini. Nah. Bisa. Jangan digantung tiap hari gue posting Marin. Gue pakai buat back to work nih. Iya. Marin nih sebenarnya sepedanya ini waktu itu gue pakai yang 2019 pakai Marin juga. Pakai Marin cuman bukan yang ini, yang di bawahnya ini. 2015 berarti yang di mana tuh? Prancis. Yang di Prancis. Paris 1.200 kilo. Itu gue pakai Marin juga. Marin merek mana sih? Lokal. Marin itu merek Amerika. Tapi buatan lokal ya. Buatan lokal atau enggak kayaknya enggak sih. Cuman gue nggak ngerti. Oh, berarti rakitan lokal berarti. Cuman ada SNI-nya nih. Sudah nanya istri. Masuk. Oh, masuk. Jadi kalau menurut gue pernah posting juga di IG Audax. Menurut gue ini sepeda all around bike yang menurut gue Reasonable. enak, nggak mahal. Buat Audax cukup banget gue karena udah pakai kemarin. Yang kebetulan yang ini baru yang ini Casio 2 baru. Ini Casio 2. Casio nih ya. Ini Casio ini enak sih. Kalau sebenarnya ada kalau sekarang kan ada genre sepeda baru namanya gravel kan. Gravel itu salah satu genre baru. Sebenarnya Gabungan dari RB sama MTB kan? ya, jadi kalau menurut gua tuh ada lagi sebenarnya kalau di Audax tuh namanya buat randonnering sepeda randonnering. Itu beda lagi. Randonnering tuh biasanya pakai fender, pakai ya pasti steel. Ini kan bahannya steel. Pakai karbon, cuman biasanya dia yang pakai lampunya dinamo. Nah itu makanya tadi gue bilang harusnya bukan sepeda yang ini. Nah gue ada satu lagi yang udah kayak gitu, pakai lampunya dinamo karena lampunya harus nyala terus. Pakai sistem dinamo, sepedanya udah pakai fender, udah komplit lah. Tapi ini Make it well. Oh iya, Mikir. Ini gue pegangin. Ini gue pegangin. tapi Semuanya pegangin. tapi ini belum gue coba untuk 1.200 sih. Mungkin nanti 1.200 yang di Jogja bulan Oktober mungkin gue pakein. Tapi 100 sudah lewat Om. 600 belum. Oh, ini udah Udah 100 ya. Dari ribuan. Dari Enggak, 3.000 belum. Yang ini baru nih, yang baru. Gue nggak baca sih kilometernya ada tuh. Nggak ada, bukan Oh, bukan. Rotom ini. Om ini kalau ngomongin jenisnya tadi apa? Randoner. Sebenarnya ada jenis sepeda yang buat randonner. Jadi biasanya tuh tipikalnya tuh dia pakai steel frame. Ini begitu. Ya ini. Kalau menurut gue ini salah satu yang gue rekomen lah, karena dia nggak terlalu mahal. Terus di Indonesia gampang belinya, di mana-mana ada. Terus Size gede. ya size gede emang agak susah. Menurut gue ini udah cukup sih sebenarnya. Banyak banget yang pakai sepeda steel sekarang banyak banget, atau sepeda kalau udah ikutan di luar negeri itu yang pakai sepeda besi yang jadul banyak banget. Sepeda Hampir jadul. semuanya. Kayak Jadul apa, gitu. sepeda onta. Sepeda ontel itu ada, sepeda yang ya pokoknya sepeda lama karena emang nyaman kalau sepeda pakai bahan steel atau kromoli gitu, dia lebih nyaman, lebih ngeredam getaran. Tuh itu Vin, kenapa gue beli sepeda itu? Apa sih? Enggak, biar disangka gue kampungan aja gue. Jadi berapa Om? Jadi berapa? Ini start dari 8 juta apa ya full bike? Gitu. Iya. Oh, 8 9 juta. tahu gitu.
Murah. Tahu gitu gue minta. Kalau gitu lu beli ini Kup. Enggak lah. Coba ya Tahu Marin gitu ya. gue minta. Gak beli. Bisa kali Om Bob? Minta mama kau. Hah? Minta mama kau. Enggak lah, ntar gue jual Danau Toba dulu lah. Om itu belakang itu boncengan buat bonceng. Buat ngantar anak yang tadi makanya ibu-ibu banyak ikut. Bukan boncengan lah, itu buat naruh barang. Kan orang yang nggak tahu itu buat boncengan Iya. zaman dulu kan. Ya kan Buat saya nggak bawa tahu. tas kan karena beraktivitas sehari-hari pakai ini, jadi Buat belakang naruh pakai tas. rak untuk naruh tas bawa laptop. Sambilan jualan Yakult lah. Ya. Berarti Om Bob hari-hari pakai ini ya? hampir sekarang hampir tiap hari pakai ini. Karena emang karena baru, jadi penyesuaian pengen lebih nyatu dengan sepeda, jadi dipakai biar nyaman. Masih adjusting kurang. Ya itu tadi nggak bike fitting tapi bike feeling. By feeling. Masih paham Indonesia banget. Bangga lah pokoknya dengan Robo main di Prancis gitu. By feeling. Dia masih pakai paham Indonesia. By feeling. Mahal, habis sudah bayar terus suruh beli ini beli itu juga. Nah itu. Enggak, gua heranin bukan gua anti bike fitting, cuman teman-teman gue yang udah bike fitting kagak finish juga. Ya karena nggak menjamin juga. Berarti dengkulnya salah. Kembali ke niat sih. Iya. Kembali ke niat. Mau umur. Semua enggak lah. Enggak, kita nggak bakal bawa umur. Masih Buktinya Audax Audax boleh finish dulu. Buktinya kan Om itu fotonya sama yang tua-tua kan. Berarti udah tahu kan Audax ada kenapa dia nggak finish. Ini kalau di luar negeri itu lagi enak-enak terus tiba-tiba disusul sama ibu-ibu emak-emak gitu. Hi, are you okay? Jauh. Tapi ngejawabnya kayak Jangan Indonesia, ninggalin kayak nih. orang Indonesia kan gitu. Emak-emak Saat nih. lagi enak sepedaan. Hai, are you okay? Indonesia. Kayak gitu. Aduh, tuh. Biasa. Ini kan main dagunya Indonesia. Oke, berarti event terdekat itu di Semarang. Semarang 200. 200 kilo ada, 100 Boleh tuh kilo ada. Semarang Mel? Apaan? Semarang. Sepedaan. Enggak, minum cok yang lah. Tahun ini tuh menarik karena Audax hampir setiap bulan ada. Setiap bulan. Kecuali April ini karena bulan puasa. Wah, saya tadinya mau ikut yang April, Om. Lu itu bikin Ada. Kemarin. Jadi lewat, udah lewat. Sudah kelewat ya? Kayaknya lu jangan gadi-gadi deh. Bisa sih susulan. Bisa. Oh gitu. Waduh, kebetulan dengkul saya nih, Om. Daripada apa-apa. macet di Harus sebelah ada kampung. Well, kita bisa ikut jadi panitia. Boleh tuh, boleh. Iya. Yang penting kan tadi kan Bikin kuncinya podcast cuma boleh. satu kan, yang ditolong jangan cuma satu. Iya. Bantu semua. Bisa. Kita jadi panitia aja. Paling bener emang. Paling bener. Iya. Bisa lah. Atau jadi cepu-cepunya tuh. Fotografer pakai gili shoot gue mau. Gili shoot foto. Mau gue. Nah ini ingetin ya Om, mau jadi panitia ya. Iya. Iya panitia mah ayo panitia Semarang lah gitu. Semarang bisa. Kita Ini bikin boleh nih, podcast Om. nanti ujungnya kita Iya. kasih kartu. Bawain nih kartunya. Berat. Bawa karpet buat di ini masjid. Biar Ternyata buat Om nih. Panitia lagi. Buat dia. Biar nyenyak. biar Kirain buat promosi buat The Nasi Audax tapi buat jadi ya kalau singgah di mana nggak ada karpet gitu. Sabar ya Om Bob. Udah ngincer juga. Iya, emang tapi masjid tuh emang paling enak buat tidur Emang waktu paling enak. selalu tuh tidur. selalu. Dan kamar mandinya bersih pasti. Dan masjid itu kayak jadi tempatnya orang sales mobil tukaran kartu nama. Nah habis survei apa segala mas sehingga sholat siang gitu kan sholat di mana dulu itu tukaran ganti nyari database-nya itu di musola atau masjid-masjid terdekat istirahat siang habis sholat gitu kan. Ini kalau ban emang ini Om ukurannya berapa nih? 28. Kalau ini aku ganti yang 28. Emang lagi nyoba sih karena ini lagi antara bingung mau pakai yang Marin ini untuk nanti ada di bulan Agustus aku ikut event di luar negeri kalau ada sponsor. Terus 1.500 kilo. Di UK dari London ke Edinburgh ke London. Jadi LIL. itu lagi mikir antara yang ini karena ini baru kan sepedanya antara ini atau yang udah ada satu lagi di rumah. Nah kalau sponsor gitu harus finish gak? Tergantung sponsor ya. Oh. Kalau nyuruhin gua finish gua nggak mau ambil. Oh tetap pilih ya. Hah? Enggak usah. Mic-nya, Om. Oh gitu. Gimana nih?
Biasanya sih ya lebih ke donatur sih gue Ya, bilang. oke. Karena ini itu lagi ke Audax tuh gue nggak ada sponsor. Oh iya. Jadi gue bilangnya donatur. Misalnya si A mau sumbang topi, ya topi. Tapi Si B mau sumbang ini, sumbang. iya benar-benar model DIY gigs gitu kan kayak kita kan. Berarti semangatnya kurang lebih sama kita. Sama. Heeh. DIY. Jadi makanya gua nyaman jalaninnya, nggak terlalu complicated gitu. Iyalah. Terus kalau ada sponsor juga kadang-kadang kalau sponsornya rumit gitu harus gini. Aduh, Tanggung harus jawabnya. Iya. mendingan nggak usah deh, orang banyak jiwa, gitu malah harus jual barang apa segala macam padahal niatnya mau senang-senang. jiwanya jadi udah beda gitu. Setiap 20 kilo minta foto gitu. Ya lewat Aduh. COD. Iyalah. Lewat COD. Gitu. Ya udah berarti untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut Audax bisa langsung pantengin aja di Website. website dan Instagram ya. IG-nya apa? Ya Audax Indonesia. Wis gaya banget sih editor lo. Editor dulu ntar. Iya. Tolong ya Gen. Tolong. Sama website ya. Iya. Iya. Di sini. Sama ada titipan juga. Sekarang kita kami ada apps-nya Dashboard. Jadi Dashboard. daftarnya lewat Dashboard. Oh oke, aplikasi ya. Spellnya apa Om? DASH Dash. Dashboard. Oke, ada di sini ya. Enggak. Di sini aja dong. Sini. Ya, boleh. Nggak Gen boleh. bisa Gen ya. Itu pakai daftarnya pakai itu. Oh gitu. Lebih praktis. Jadi gimana nih Sabtu kita? Ayo gue temenin. Tuh. Enggak mau gua. Jangan dulu masih malu-malu gua. Kemarin ada mobil lewat aja gua berhenti. Nah apa? Ya gua parkirin, lumayan 2.000. Ya. Om Bob, Om Dian. Om Dian, makasih banget loh. waktunya ya. Thanks guys. Terima kasih. Makasih Maaf lu kalau sepedanya. ada yang tersinggung atau apa. Tetap semangat ya Om Bob untuk menghadapi Om Dian. Jangan tersinggung ya sama teman saya ini emang Sabar, brengsek. udah jarang ketemu kita. Gue mau bukan brengsek, emang part Enggak. gue. Ntar kita kerjain pas sepedaan ya. Nah itu sebenarnya gue takutnya itu sebenarnya. Udah. Nama itunya beda ya. Pokoknya enggak. Jadi lah satu. Sabtu ya. Dah. Om Bob, makasih lo sepedanya. Dah.